Halo teman-teman, oke karena sudah banyak halo semua. Oke, hari ini kita live untuk Q&A ya teman-teman. Oke, karena sudah banyak yang viewersnya, kita undang pemateri kita dulu ya. Kita tunggu pemateri bergabung dulu ya teman-teman. Ini teman-temannya nonton dari mana aja nih? Fakultas apa aja nih yang ada di sini? Sambil kita menunggu narasumber, mungkin bisa di komen dulu dari mana aja teman-teman. Dari fakultas apa aja? Kalau Mbak dari manajemen. Ini nggak mau ya? Halo teman-teman teknik, PIB, FIB, FKIP, banyak ya. Oke, narasumber kita udah bergabung di live, kita undang dulu ya untuk masuk di live kita ini.
enggak? Terus tadi kameranya bisa diaktifkan kah? Oke, sepertinya jaringan dari Sari agak kurang bagus ya. Kita tunggu sebentar. Halo Sari. Habis kita langsung saja ya Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sedang pagi ini. Hari ini kita akan Q&A Gabeniksi kolaborasi dengan Sharing Center Apkesma dengan temanya itu diskusi seputar KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Dan di sini saya ditemani dengan narasumber kita yaitu Kak Sari. Mungkin bisa saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Baik. saya dulu ya Kak. Nanti saya. Ya, oh ya Kak, maaf. Nama saya Abdiana dari Prodi Pendidikan Matematika, staf Biro Kominfo angkatan 2020. Mungkin silakan ke narasumber kita. Sari. Baik, terima kasih Kak Diana. Perkenalkan, nama saya Santi dari Prodi Kultur 2021, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Merawati. Saya dari Departemen Apkesma akan menjadi narasumber hari ini. Terima kasih Kak. Gimana nih kabarnya Sari hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Jadi gimana nih kabarnya? Sekarang udah balik kampung ya Sari? Belum Kak, saya masih di Samarinda. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk di Q&A. Sepertinya dari teman-teman udah penasaran nih dengan ada suaranya menggema Kak, masih menggema atau gimana teman-teman? Oh, suaranya double ya. Suaranya double dari saya bicara atau gimana? Halo teman-teman, masih menggema atau gimana? Mungkin dari Sari bisa dimatiin dulu mikrofonnya. Udah. Masih double kah teman-teman? Oke teman-teman, dari narasumber ya. Oh, oke. Oke teman-teman, kita langsung aja ya dimasuk di Q&A-nya. Mungkin dari Kak Sari ini kita masuk Q&A. Sekarang ini masih bisa nggak sih Kak untuk mendaftar KIP kuliah atau gimana? Bisa dijawab. Dinyalain dulu mikrofonnya Kak. Oh ya, maaf lupa. Jadi untuk saat ini itu masih bisa untuk daftar kuliah, tapi jalur mandiri ya Kak. Untuk jalur SN dan SBM itu sudah tutup. Jadi hanya tersedia jalur mandiri saja untuk saat ini. Begitu Kak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pendaftaran kuliah masih bisa untuk jalur mandiri. Jadi teman-teman yang belum keterima kuliah ini bisa mendaftar lagi lewat belum
belum keterima bisa mendaftar lewat jalur mandiri lagi. Kemudian Kak, apa sih indikatornya seorang tuh nggak lulus di kuliah gitu? Nah, jadi salah satu indikator nggak lolos skip kuliah itu yang pertama mungkin saat seleksi berkas itu ada berkas yang kurang dilampirkan. Jadi itu bisa jadi salah satu indikator tidak lolos skip kuliah. Mungkin berkasnya tidak sesuai atau berkasnya kurang dilampirkan begitu, Kak. Oke, jadi indikator tidak lulusnya itu dari berkasnya ya. Oke, teman-teman, itu tadi. Iya. Jadi kalau mendaftar di kuliah itu kita harus benar-benar perhatikan berkas-berkas kita. Jangan sampai ada berkas yang tidak lengkap. Gitu ya, teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya kalau misalnya tidak lulus SBMPTN dan ikut jalur STM, apakah ngurus skripsi ini dari awal lagi atau langsung saja? Nah, untuk itu teman-teman hanya mengubah jalur di laman LTMPT. Jadi saat teman-teman daftar SBM nih kan, kalian kan disuruh milih nih jalurnya lewat apa. Nah, kalian kan milih SBM, tapi SBM kalian nggak lolos, kalian tinggal ganti jalurnya melalui Mandiri. Begitu, teman-teman. Oke, jadi tinggal ganti ya teman-teman jalurnya di LTMPT. Pertanyaan selanjutnya, peserta kuliah yang daftar SMPTN Unmul ini bayar atau tidak? Nah, jadi untuk calon penerima KIP kuliah, jalur mandiri itu tesnya tetap bayar, Kak. Kecuali SBM. Kalau SBM itu nggak bayar, gratis. Tapi untuk mandiri itu bayar tesnya. Walaupun calon penerima KIP kuliah. Gitu, Kak. Jadi kalau misalnya nggak punya KIP nih, mau daftar kuliah jalur bidik misi, nah itu caranya seperti apa? Nah, bagi teman-teman yang nggak punya KIP dan mau daftar KIP kuliah, itu bisa banget tanpa kartu ya. Itu bisa banget untuk syarat dan ketentuan bisa cek di IG. Bisa cek di KIPK Kemendikbud, teman-teman. Begitu. Jadi walaupun teman-teman nggak punya kartu dan teman-teman mau daftar KIP kuliah, itu bisa banget. Gitu. Oke teman-teman, jadi yang belum punya kartu nih tapi mau daftar KIP kuliah bisa banget ya, langsung dicek aja di KIP kuliah Kemendikbud. Kemudian kalau misalnya daya tes SBMPTN-nya dibayarkan kolektif, nah apakah waktu SNM ini dibayarkan juga atau tidak? Untuk seperti tadi yang saya bilang, untuk tes mandiri itu tetap bayar ya guys. Untuk tes mandiri itu tetap bayar, walaupun kalian calon penerima KIP. Kecuali kalian jalurnya jalur SBM, itu gratis tesnya. Kalau mandiri tetap bayar. Begitu, Kak. Selanjutnya untuk penerima KIP pengisian ATM pada registrasi itu apakah ditunggu atau seperti apa? Nah, jadi untuk ATM itu ditunggu saja, nanti bakal ada pemberitahuan kalau ATM-nya sudah jadi. Jadi tunggu info kelolosan dulu, lolos jadi calon penerima KIP, baru nanti ditunggu info selanjutnya untuk ATM-nya jadi, begitu Kak. Jadi ditunggu dari bank kita daftar KIP kuliahnya itu ya Kak? Iya Kak, betul, betul. Kemudian pengaruhnya jika belum ada penetapan sebagai penerima di akun KIP kuliah Itu tidak ada ya Kak, tidak ada pengaruh jika belum ada penetapan. Tidak berpengaruh ya dengan kalau misalnya di Unmul ini harus urus KIPK dulu atau bayar UKT dulu baru proses KIPK-nya? Jadi untuk SN dan SD itu, maaf Kak, sebelumnya suaranya masih menggema ya? Dari saya tidak menggema. Apakah suaranya masih bermasalah, teman-teman? Sepertinya sudah tidak nih Kak. Oke, baik. Jadi bisa diulang Kak pertanyaannya tadi? Pertanyaan itu di Unmul ini kalau misalnya ngurus KIP kuliah itu bayar UKT dulu atau nanti setelah proses KIP kuliahnya?
Jadi untuk SN dan SB ini urus KIP kuliah dulu. Terkecuali mandiri yang biasanya bakal UKT dulu dibayar, tapi untuk SN dan SB ini urus pendaftaran KIP kuliah dulu, baru urus jalur masuk kampus, begitu Kak. Kemudian kalau misalnya pengumumannya di Linkip ke Unmul.cetek ini, apakah masih ada tahap yang harus diurus selanjutnya kalau sudah pengumuman nih? Ada Kak, ada. Itu yang diurus selanjutnya adalah proses registrasi mahasiswa baru calon penerima KIP kuliah. Jadi itu nanti bakal disuruh mengirimkan berkas fisik berupa surat pernyataan, surat perjanjian. Pokoknya info lebih lanjut nanti ada di IG Gamadiksi Unmul. Jadi bagi teman-teman langsung aja follow sekarang IG Gamadiksi untuk tahu info selanjutnya. Begitu Kak. Ya teman-teman langsung di follow aja ya IG-nya Gamaliksi karena akan banyak info-info terkait KIP kuliah juga. Terus cara ceknya nih Kak, kita lulus KIP atau enggak itu di mana bagi pendaftar UTBK? Nah, untuk soal ini nanti ada info selanjutnya terkait lolos KIP kuliah. Maka dari itu, tadi saya bilang teman-teman bisa follow IG Gamadiksi, karena keseluruhan informasi terkait KIP kuliah di Unmul itu ada di IG Gamadiksi. Kalian bisa follow sekarang untuk info selanjutnya. Begitu, Kak. Jadi ditunggu, dipantengin aja ya terus IG-nya Gamadiksi, nanti akan ada infonya di sana. Betul, Kak. Kalau misalnya pendaftar UTBK ini nggak bayar uang pendaftaran karena tertulis pemegang KIP, nah itu apakah kita sudah menyatakan lulus KIP kuliah atau gimana ya? Belum tentu ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman UTBK calon penerima KIP terus digratiskan tesnya, itu belum tentu lolos gitu. Jadi itu tergantung dari seleksi berkas. Begitu, Kak. Tergantung dari seleksi berkas ya. Ya, di sini teman-teman banyak yang bertanya ya, nanti setelah question box kami habis nanti kami akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya lagi ya. Oke, selanjutnya untuk jalur SNMPTN nih Kak, ada yang perlu lagi nggak diurus setelah keterima KIP kuliah nih? Ada, nanti bakal ada info, itu disuruh menyetorkan bukti ini, menyetorkan berkas fisik ke rektorat. Jadi teman-teman disuruh antar berkas fisik ke rektorat sebagai registrasi, proses registrasi maba penerima jalur SNPTN. Begitu. Jadi akan menyetor berkas registrasi ya. Ya selanjutnya Betul. kalau misalnya pindah kampus nih, penerima KIP kuliah nih pindah kampus, apakah KIP kuliahnya masih berlaku atau dicabut nih? Nah, jadi jika teman-teman pindah kampus, itu KIP kuliahnya bakal dicabut. Teman-teman bakal bukan lagi penerima KIP kuliah. Jadi kalau pindah kampus itu bukan lagi penerima KIP kuliah. Begitu teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman yang keterima KIP kuliah nih jangan sampai pindah kampus karena sayang banget ya. Nanti KIP kuliahnya pasti akan dicabut. Oke, kalau apakah maba SNPTN ini masih bisa daftar KIP kuliah jalur mandiri? Maba SNMPTN. Kemungkinan maba SN ya Kak, bukan mandiri. Kemungkinan masih bisa, tapi dilihat lagi dari kebijakan tahun ini bagaimana gitu Kak. Bisa, tapi dilihat lagi dari kebijakan tahun ini. Oh iya, jadi dilihat lagi ya kebijakan-kebijakan tahun ini seperti apa. Cairnya nih ya, biasanya nih banyak yang ditanyain cair lagi kapan sih buat angkatan 2021? Nah, jadi untuk angkatan 2021 ini perkiraan cair itu bulan September, Oktober, dan November, antara 3 bulan ini. Maka dari itu bisa ditunggu aja info selanjutnya bagaimana ya teman-teman. Sabar. Jadi teman-teman yang nggak sabar nunggu nih udah diinfoin ya kalau misalnya CE-nya itu di bulan September, Oktober, dan November itu tadi. Nah, dan juga biasanya tuh di IG Gamadiksi pasti akan
diinfokan juga bahwa udah cair nih Betul. kuliah. Jadi dipantengin terus IG-nya Gamaliksi. Kemudian kalau misalnya nggak punya KIP, terus pas masuk kampus mau ngurus KIP itu bisa nggak? Bisa banget. Bagi teman-teman yang nggak punya KIP dan nggak punya kartu, tapi mau daftar KIP kuliah itu bisa banget ya teman-teman. Itu teman-teman bisa cek syarat dan ketentuannya di KIPK Kemendikbud. Begitu teman-teman. Teman jangan lupa ya dicek di KIPK Kemendikbud untuk syarat dan ketentuannya. Uh, Nih, kalau misalnya belum isi soal ban EKTM, itu nggak apa-apa nggak? Kalau takutnya saya isi pas tanggal 27 malah nggak sempat kan? Untuk EKTM itu nggak apa-apa karena bisa diurus pas perkuliahan dimulai begitu untuk EKTM. Untuk ATM KIPK-nya kapan bisa dibuat ya? Jadi untuk ATM KIPK ini dibuat ketika sudah ada informasi lolos sebagai calon penerima KIPK. Jadi tunggu aja dulu info lolos calon penerima KIPK, baru nanti selanjutnya bakal ada info terkait pembuatan ATM. Begitu, Kak. Kita tunggu lagi ya info. Kemudian terkait oprek dari Gama Diksi nih Kak, mungkin teman-teman ada yang mau gabung join Gama Diksi itu kapan sih kira-kira opreknya? Kemudian apakah mahasiswa semester 5 masih bisa mendaftar atau bagaimana nih? Jadi untuk open registrasi Gama Diksi, kami bakal infoin di Instagram. Maka dari itu, dari sekarang bisa follow nih IG Gama Diksi Unmul untuk info kapan kita open recruitment, begitu. Dan untuk mahasiswa semester 5 itu kayaknya ini Kak ya, kan mahasiswa semester 5 tuh kan sudah sibuk banget sama KKN, sama skripsi mungkin. Jadi untuk semester 5 kami kurang ini ya. Jadi kami buka rekrutmen tuh hanya untuk maba dan semester 4 begitu. Untuk semester 5 kemungkinan enggak dulu karena mereka mungkin sibuk sama tugas-tugas mereka yang begitu banyak begitu Kak. Jadi untuk informasi open recruitment itu bisa dipantengin terus di IG Gama Diksi Unmul. Teman-teman bisa follow sekarang untuk info lebih lanjutnya. Oke, jadi itu ya teman-teman, opreknya akan diinfoin di IG Gama Diksi. Kemudian apakah benar nih Kipka selain bebas biaya UKT juga ada dapat biaya bulanan? Mungkin bisa dibocorin sedikit nih terkait berapa sih yang didapatkan penerima Kipka nih? Baik, jadi selain bebas dari UKT, KIP kuliah itu juga dapat biaya bulanan atau biaya hidup selama 6 bulan sekali. Jadi setiap satu semester itu biaya hidupnya cair di ATM kita masing-masing. Itu kalau angkatan saya, angkatan 2021 itu setiap satu semester cairnya 6.600.000 ya teman-teman. 6.600.000. Tapi untuk angkatan 20 itu masih 4.200.000. Dan untuk angkatan tahun ini juga belum tahu infonya bagaimana. Jadi tunggu aja info selanjutnya. Kalau angkatan saya itu 6.600.000 ya teman-teman per semester. Jadi 6.600.000 ini di luar biaya UKT tadi ya? Betul, Kak. Jadi 6.600.000 ini di luar biaya UKT, begitu. Kalau untuk UKT itu langsung dibayarkan dari pihak KIP kuliah ke kampus, gitu. Jadi kita sebagai penerima ini nggak megang uang UKT sama sekali. Jadi kami sebagai penerima ini cuman menerima biaya bulanan, begitu, Kak. Oke, sip, sip, sip. Terus pertanyaan selanjutnya, apa benar nih kalau misalnya nggak lolos KIP, uh, masih bisa dapat kesempatan buat daftar KIP lagi? Untuk masalah ini bakal kita yang buatkan, tetapi surat pengantar untuk membuat dan lain bakal diberi oleh pihak kampus, begitu. Jadi yang buatkan dari kita ya. Untuk pembuatan rekening KIP itu apakah dari pihak kampusnya atau dari mahasiswanya sendiri?
Nah, jadi untuk pembuatan ATM KIP kuliah itu dari pihak kampus yang buatkan ya, Kak. Jadi kami sebagai penerima itu cukup menerima ATM yang sudah jadi. Jadi pihak kampus yang bakal mengurus pembuatan ATM itu nanti. Begitu, Kak. Jadi dari pihak kampus ya teman-teman. Kemudian boleh di-spill nggak nih sih Kak, dokumen-dokumen atau berkas-berkas apa sih yang diperlukan untuk pengumpulan berkas fisik nanti? Nah, untuk berkas fisik itu sendiri, kalau untuk angkatan 2021 kemarin, angkatan saya itu, yang pertama bukti registrasi maba, kemudian yang kedua, bukti penerima KIP kuliah, kemudian yang ketiga, surat perjanjian KIP kuliah, dan yang keempat, surat pernyataan, sama materai, itu aja. Tapi untuk tahun ini ya, mungkin bisa dilihat lagi infonya. Kalau tahun kemarin sih 4 sih. Bukti regis, surat perjanjian, surat pernyataan, dan surat bukti penerima KIP kuliah. Begitu, Kak. Oke, jadi empat empat dokumen itu aja ya Kak. Oh iya, menyambung dari tadi pertanyaan, ada pertanyaan masuk, ada nggak sih berkas pendukung itu seperti apa aja? Berkas pendukung. Nah, untuk berkas-berkasnya sendiri itu cukup banyak ya teman-teman yang diperlukan sebagai calon penerima KIPK. Jadi teman-teman bisa cek aja di IG Gamadiksi itu ada berkas-berkas apa saja yang dilampirkan sebagai calon penerima KIPK. Teman-teman bisa cek di IG Gamadiksi Unmul. Gitu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan untuk pencairan angkatan 21 kapan lagi? Tadi udah dijawab ya teman-teman. Jadi untuk angkatan itu cair di bulan 9, 10, dan 11. Dipantengin aja IG-nya Gamadiksi akan diinfoin. Oke, selanjutnya untuk KIPKA itu bisa daftar tahun depan lagi atau seperti apa nih? Bisa daftar lagi tahun depan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini SBM nggak lolos, itu teman-teman bisa daftar lewat jalur mandiri. Tapi ketika teman-teman mau daftar tahun depan lagi lewat jalur SBM itu bisa banget, begitu. Kalau misalnya lolos masuk kampus tapi tidak keterima sebagai kuliah itu masih bisa daftar kuliah lagi ya? Masih. Jadi ya teman-teman, kita masih ada kesempatan bagi teman-teman yang belum lolos di kuliahnya. Jadi jangan putus asa, jangan putus semangat, tetap semangat untuk terus berjuang mendapatkan KIP kuliah. Nah, untuk mahasiswa yang udah semester 3 nih, apakah bisa daftar KIP lagi atau seperti apa? Nah, jadi untuk mahasiswa semester 3 sendiri itu sudah tidak bisa daftar KIP kuliah. Karena KIP kuliah ini hanya tersedia untuk mahasiswa baru, begitu, Kak. Jadi mahasiswa baru aja ya yang bisa mendaftar KIP kuliah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa masih berkesempatan untuk mendapatkan KIP kuliah yang uh, yang apa? Yang nggak lolos nih tahun ini? Oh. Selama memenuhi syarat, insya Allah masih bisa sih, Kak. Yang penting syaratnya terpenuhi ya, insya Allah masih bisa untuk mendapatkan KIP kuliah, begitu, Kak. Jadi teman-teman cari informasi-informasi juga ya untuk syarat-syaratnya agar bisa lolos di KIP kuliah. Kemudian cara daftar KIP tapi sudah lulus SN itu bagaimana ya? Ini sudah lulus SN tapi dia baru mau daftar KIP. Ada caranya nggak? Nah, itu kalau untuk udah lolos SN tapi mau daftar KIP itu udah nggak bisa karena seharusnya teman-teman daftar KIP kuliah dulu nih, baru teman-teman daftar jalur masuk perguruan tinggi begitu. Jadi teman-teman daftar KIP kuliah dulu, baru teman-teman daftar SNPTN begitu. Jadi itu ya teman-teman harus daftar KIP kuliah dulu baru daftar jalurnya mau itu SN, SD ataupun SM ya. Kemudian untuk
rekeningnya untuk bikin rekeningnya sekaligus EKTM ini di awal bulan Juli boleh atau enggak? Untuk EKTM itu biasanya bakal jadi saat perkuliahan dimulai. Jadi EKTM itu jadi saat perkuliahan sudah dimulai. Begitu, Kak. Kemudian untuk status di dashboard SIA bagi pembayaran memang belum dibayarkah atau gimana tulisannya tuh? Jadi benar memang belum dibayar, nanti bakal otomatis dibayar jika perkuliahan sudah dimulai. Begitu, Kak. Jadi teman-teman kita tunggu perkuliahan dimulai terlebih dahulu, nanti akan dibayarkan. Biasanya emang lama sih, baru muncul biasanya. Kemudian kemarin nih ada yang daftar SN, terus setelah daftar KIP kuliah juga sama buat akun, apakah bisa daftar sekarang? Terus maaf ya Kak, ada kesalahan pertanyaan. Di sini misalnya kemarin daftar SN tapi telat daftar KIPK sama buat akun. Itu apa bisa masih bisa daftar sekarang? Oke, sepertinya Kak dari Bisarinya ada kendala jaringan ya. Oke, kita undang terlebih dahulu Kak Sarinya lagi ya teman-teman. Kak, oke, terkeluar ya Sari. Ya. Maaf teman-teman, tadi jaringan saya terputus sebelumnya. Oke, kita ulang pertanyaannya ya. Kemarin daftar SN tapi telat daftar KIP sama buat akun. Ini apa bisa daftar sekarang atau seperti apa? Nah, jika untuk terkait ini tadi kan sudah saya jawab, tapi kemungkinan bisa aja, tapi tergantung di kebijakan tahun ini bagaimana begitu teman-teman. Jadi harusnya teman-teman tuh daftar akun KIP kuliah dulu, baru teman-teman daftar akun SN. Tapi bisa dilihat lagi dari kebijakan tahun ini, ya insya Allah bisa. Untuk info itu mungkin teman-teman bisa tanyakan di grup ini ya, di grup apa namanya, GMGTS kemarin ada kan, kami ada sosialisasinya, itu bisa teman-teman tanyakan di situ, nanti bakal ada kakak-kakaknya yang jawab gitu. Jadi bisa bertanya ke kakaknya juga ya, bisa ke akun Gamadiksi juga bisa. Kemudian kalau misalnya nggak sempat daftar KIPK semester depan, apa bisa daftar lagi? Jadi ini tidak bisa ya Kak, karena kita itu hanya berlaku untuk menambah saja begitu. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ya dari question box. Saat ini kita akan jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Nah, KIPK ini biasanya cairnya itu setiap kapan sih Kak? Untuk KIPK sendiri itu cair setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 semester sekali. Jadi setiap 1 semester sekali penerima KIPK bakal ditransfer uangnya langsung ke ATM begitu. Jadi setiap 6 bulan sekali ya teman-teman cairnya. Oke, karena question box kita sudah ada waktu, teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa bertanya ya di question box-nya, di fitur pertanyaan, nanti kami jawabin. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Sari. Kak, kalau jalur SBMPTN udah lolos KIP, tapi beasiswanya belum cair, apa harus bayar UKT juga? Nah, jadi untuk ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tunggu info selanjutnya aja terkait pembayaran UKT. Jadi kalau sudah lolos KIP kuliah, teman-teman otomatis bakal dibayarkan dari pihak KIP kuliah ke kampus begitu.
Kemudian pertanyaan dari Salsa Nisab, kakak KTM harus buat yang baru atau bisa pakai yang lama waktu daftar KIP? Untuk ATM, apa tadi Kak, bisa diulang? KTM ini sepertinya surat keterangan tidak mampu. Oh, SKTM. Oh, SKTM. Kalau saran dari saya sih bikin yang baru ya, karena kita kan nggak tahu berapa lama itu surat EKTM yang sudah jadi begitu. Jadi lebih baik teman-teman bikin yang baru lagi untuk guna melampirkan berkasnya ke KIP kuliah begitu teman-teman. Jadi buat baru lagi ya teman-teman sebagai penjagaan juga, jaga-jaga siapa tahu saat keterangan tidak mempunyai udah lama. Jadi lebih baik buat baru. Nah ini ada dari pertanyaan dari MSN_1311. Izin bertanya Kak, apa surat keterangannya harus dipisah? Misal surat keterangan tidak memiliki slip gaji, dipisah dengan PDAM serta pajak bumi bangunan. Nah, kalau untuk surat-surat itu di laman KIP kuliah itu memang sudah terpisah ya Kak. Jadi teman-teman bisa langsung ngelampirkan sesuai urutan yang ada pada syarat-syaratnya itu. Begitu Kak. Jadi dipisah ya, dilampirkan sesuai dengan urutan yang ada di syarat-syarat. Ini ada pertanyaan dari Red Velover. Permisi Kak, sebelumnya untuk tanggal penguploadan berkas KIP dimulai tanggal berapa ya Kak? Untuk penguploadan sendiri itu bisa dimulai jika sudah dibuka penguploadan berkas begitu. Jika laman KIPKA sudah membuka penguploadan berkas, itu bisa langsung diupload teman-teman. Tapi jika servernya down ya nanti dulu, tunggu dulu gitu. Ini banyak pertanyaan ya, kenapa laman link kuliah ini tidak bisa login? Ada salah username atau password itu pengaruhnya biasanya dari apanya ya Kak? Kenapa Kak? Bisa diulang? Ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang nggak bisa login di laman KIP kuliah, di link KIP kuliah, itu ada yang salah username, ada yang salah password gitu. Mungkin karena terganggu ini ya Kak, servernya down. Jadi kan banyak yang akses, jadi servernya bisa aja down. Jadi makanya teman-teman bisa ditunggu lagi begitu. Ini ada pertanyaan dari Ramadan 0711 underscore. Kak, jadi yang lolos SB ini kita verifikasi KIP kuliah dulu atau verifikasi data maba Unmul dulu Kak? Nah, jadi untuk yang lolos SB ini tergantung dari kapan terakhirnya diminta begitu. Kalau misalnya registrasi maba duluan yang diminta ya registrasi maba duluan baru KIPKA. Maka dilihat dari ini terakhir dikumpulnya kapan begitu Kak. Kita cari-cari pertanyaan lagi. Ini dari Selvia Asahra, izin bertanya Kak, untuk yang lulus SBMPTN itu yang dilampirkan SKL atau cukup rapor aja? Maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya? Untuk yang lulus SBMPTN itu yang dilampirkan surat keterangan lulus aja atau surat keterangan lulus atau cukup rapor aja? Melampirkan surat keterangan lulus ya, surat keterangan lulus SBMPTN begitu Kak. Oh ya Kak, saya mau memperlurus yang tadi nih.
KIPK dulu apa calon maba dulu nih yang surat yang diantarkan ke rektorat. Jadi ini sebenarnya calon penerima KIPK dulu. Itu didahulukan baru calon maba begitu. Jadi kita verifikasi KIP kuliah dulu, baru verifikasi data maba unmul dulu ya, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini, untuk rapot dan SKL tuh biasanya Kakak putus-putus ya, Tari. iya Kak, jaringannya maaf ya jaringannya terganggu. Bisa diulang dulu jawabannya tadi terkait SKL, soalnya tadi suaranya agak putus, kurang kedengaran. Jadi untuk rapot dan SKL itu juga biasanya diminta begitu. Jadi siapkan aja rapot dan SKL teman-teman guna melampirkan di laman, gitu Kak. Jadi nanti rapor SKL-nya tuh biasanya bakal diminta gitu ya sama panitia, sama teman-teman yang mengurus tipe ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Salsanisa. Kalau untuk slip gaji yang dari desa harus dibuat yang baru juga kah atau seperti apa? Berkas yang baru juga. Jadi teman-teman perlu berkas yang baru juga ya untuk pendaftarannya. Kemudian tadi ada pertanyaan yang mahasiswa semester 3 bisa daftar ke kuliah itu udah tidak bisa ya Kak? Tadi udah dijawab juga di kesemua kalau misalnya mahasiswa semester 3 itu sudah tidak bisa lagi mendaftar ke kuliah karena ke kuliah ini hanya mahasiswa baru ya teman-teman. Nah ini pertanyaan dari Kak Aditya Dinata. Kalau yang gap year pakai ijazah atau pakai ijazah ya, nggak rapor atau surat keterangan lulus lagi. Kenapa Kak? Bisa diulang Kak? Untuk yang daftar ke kuliah tapi dia gap year itu nanti berkasnya pakai yang ijazah atau pakai yang rapornya juga. Kalau untuk gap year itu bisa pakai ijazah ya Kak untuk pendaftarannya. Jadi pakai ijazah ya Kak. Ya ini ada pertanyaan dari airlika.lyaa. Kak, waktu pertama saya daftar pekerjaan orang tua berbeda dengan yang sekarang. Apa boleh ganti? Untuk apa ini Kak? Ini untuk pekerjaan orang tua, karena biasanya kan di laman itu ada minta pekerjaan orang tuanya itu apa. Nah, tapi sekarang waktu pertama daftar itu pekerjaan orang tuanya berbeda dengan yang sekarang. Itu apa bisa diganti atau seperti apa? Bentar ya Kak, saya tanyakan sama pihak yang terkait, nanti bakal diinfokan lagi begitu. Bisa ditunggu ya teman untuk infonya nanti akan ada di IG Gamadiksi juga atau bisa langsung ditanyakan juga di IG-nya, nanti akan dijawabin sama kakak-kakaknya. Ini pertanyaan dari Kak Iva. Kak, kalau untuk pajak bumi dan bangunan, misalnya sudah membayar untuk tahun 2002, tapi bukti pembayaran pajak kertasnya hilang, itu bagaimana? Untuk apa Kak? Bisa diulang?
Kak, untuk pajak bumi itu dia udah bayar untuk tahun ini, tapi berkas berkas pembayarannya itu hilang kertasnya, buktinya. Nah, kalau hal ini juga eh, nanti bakal kami jawab karena saya belum kurang tahu gitu Kak terkait hal ini. Nanti kami sampaikan jawabannya. Bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya hari ini belum terjawab, bisa DM Gama Diksi Unmul ya teman-teman. Oke, ya teman-teman kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab hari ini bisa di DM ya IG-nya Gama Diksi nanti dijawabin kok. Kemudian ini adalah pertanyaan lagi, kalau nggak lulus skip kuliah terus disuruh bayar UKT. Nah, UKT-nya ini akan masuk di golongan berapa? Nah, jadi bagi teman-teman yang daftar KIP kuliah, tapi teman-teman nggak lolos, itu bakal secepatnya disuruh untuk ngurus borang UKT begitu. Nah, dari ngurus UKT itu kan nanti disuruh melampirkan beberapa berkas. Nah, dari berkas itu bakal diseleksi. Teman-teman ini masuk golongan UKT berapa? Golongan 1, 2, atau 3. Itu tergantung dari berkas yang teman-teman lampirkan begitu. Oke, itu ya teman-teman jawabannya. Jadi itu tergantung dari berkas yang teman-teman lampirkan. Nanti akan digolongkan dari pihak kampusnya sendiri. Pak, kalau raportnya belum dikasih dari sekolah pakai SKL aja enggak apa-apa, Kak. Ya, sepertinya kalau misalnya rapornya belum dikasih ini kita pakai SKL aja ya, Sari ya. Oke, Sari ini masih terdengar Kak suara saya? Iya Kak, masih bisa diulang tadi Kak. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya slip gajinya ini ada format tertentu dari umum atau sesuai dari kantor desa saja? Untuk slip gaji ini sesuai dari teman-teman ya, bukan ditentukan dari pihak Unmul gitu. Oke. Eh, Oh ya, ini ada pertanyaan dari Disa_KNTINISA.NISA. SKL sama rapor harus dilegalisir atau tidak perlu nih? Perlu dilegalisir atau tidak nih Pak? Untuk SKL atau rapor? Untuk itu tergantung dari ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ketentuannya minta dilegalisir, ya dilegalisir. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Teman-teman, jadi tergantung dari ketentuan di kuliah tahun ini seperti apa. Jadi teman-teman perlu membaca dengan baik seksama itu syarat dan ketentuannya untuk pendaftar di kuliah tahun ini seperti apa, agar tidak salah-salah nanti saat mendaftar. Ini ada pertanyaan dari D_Cahya23. Kak, misalnya nanti mau ngirim surat fisiknya bisa lewat pos Kak atau harus datang langsung? Sari, dengar? Halo Kak Diana, Sari apakah terdengar? terganggu jaringan? Iya, ada tadi loading. Dengar tidak tadi pertanyaannya? Suara saya terdengar Kak Sari? Maaf Kak, terdengar tapi putus-putus Kak. Sekarang masih putus-putus. Masih putus-putus Kak Sari? Kak Diana, apakah masih aman jaringan? Di saya aman aja. Oke, baik. Bisa dilanjut Kak. Iya, ya, oke.
kita jawabin pertanyaan dari di underscore Cahya 23 dulu ya. Ini misalkan kalau misalnya mau ngirim surat fisiknya itu bisa lewat pos atau harus datang langsung ke Unmul? Untuk apa ini, Kak? Untuk mengumpulkan berkas-berkas fisiknya. Nah, jadi untuk mengumpulkan berkas-berkas fisik ini, teman-teman langsung datang ke rektorat ya. Nanti di sana bakal diinformasikan di mana ngumpul berkas fisiknya. Jadi teman-teman langsung datang ke gedung rektorat untuk mengumpulkan berkas-berkas fisik tersebut. Begitu, Kak. Kalau misalnya dia di luar pulau gitu, tetap harus datang atau bisa lewat pos aja, Sari? Nah, kalau dari pengalaman angkatan saya kemarin, kalau yang di luar pulau bisa lewat kantor pos, begitu. Ya teman-teman yang jauh banget nih dari lokasi Unmul, bisa mengirimkan lewat pos untuk berkasnya. Teman-teman, ini ada pertanyaan, bolehkah jika akun KIP dan kakak saya tinggal dengan bapak kandung, tapi sekarang saya tinggal dengan mama dan bapak tiri? Kenapa, Kak? Bisa diulang? Ini terkait kartu keluarganya, dia masuk di kartu keluarga bapak kandungnya, tapi sekarang realnya itu dia tinggal dengan mama dan bapak tirinya. Itu tetap bisa kah di akun KIP-nya itu daftar pakai kakaknya yang sama bapak kandung atau seperti apa itu? Itu untuk kartu keluarga tergantung dari calon penerima ini masuk di kartu keluarga mana, begitu. Jadi tergantung dari calon penerima ini masuk di kartu keluarga mana, jadi kartu keluarga itu yang akan dilampirkan saat pendaftaran, begitu. Cukup jelas ya jawaban dari Sari. Untuk yang rapor legalisir itu tadinya tuh tergantung dari ketentuan ya, Sari, rapornya dilegalisir atau tidak? Iya, tergantung dari ketentuan. Ini udah pertanyaan dari K.ispa. Maaf Kak, kalau untuk verifikasi isian dan dokumen pendukung di tingkat fakultas, itu maksudnya seperti apa ya? Untuk dokumen apa, Kak? Dokumen pendukung di tingkat fakultas. Kalau untuk soal ini, saya kurang tahu. Nanti teman-teman bisa langsung aja DM IG Gamadiksi untuk jawaban yang terkait itu ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Tadinda underscore. Nanti calon penerima KIP kuliah rumahnya disurvei nggak nih? Atau seperti apa? Nah, sepertinya banyak teman-teman yang tanya soal ini ya, Kak ya, untuk tentang terkait survei rumah ini bagaimana begitu. Jadi untuk angkatan saya kemarin itu nggak semuanya disurvei, tapi beberapa ada rumah-rumah yang disurvei karena kalau saya sendiri kemarin nggak disurvei, tapi teman saya beberapa ada yang disurvei rumahnya, langsung didatangin ke tempat tinggal. Putus-putus ya Sari, tapi bagian besarnya sudah dijawab. Jadi agak putus-putus suaranya Sari. Iya nggak, Kak? Iya tadi. Tapi untuk gambaran besarnya sudah didapatkan. Oh iya, tadi terkait yang kartu keluarga itu, ternyata maksudnya itu dia masuk di kartu keluarga bapak, tapi fotonya itu bareng keluarga mamanya. Itu nggak apa-apa atau gimana? Kalau untuk masalah ini nggak apa-apa, yang penting ada foto keluarga begitu. Nggak apa-apa ya.
Dan untuk foto rumah ini sesuai yang diminta. Biasanya rumah tampak depan aja. Tapi ada juga kemarin untuk ruang tamu, untuk keseluruhan begitu, Kak. Iya, biasanya tuh dimintain juga bagian depan, kemudian ruang tamunya ya. Iya. Nah, ini jika di laman KIPKA, Kemendikbud ini sudah mendapatkan penetapan, itu proses selanjutnya apa ya? Oke, sepertinya jaringan dari Sarinya masih. Sari, apakah masih bisa dengar suara saya? Halo Sari, putus-putus Sari. Teman-teman mohon di Halo Sari, dari saya belum kah? Masih belum terdengar suaranya. Teman-teman, jelas aja kah suara saya? Oke, sepertinya kita agak terganggu dengan jaringan ya teman-teman, mohon ditunggu. Halo Sari, suara saya sudah terdengar? Iya, sudah bagus. Oh iya Kak, maaf. Suara saya Jaringan saya terputus tadi, maaf teman-teman semua, maafkan kendala saya. Baik, dilanjut Kak. Teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa ditanyakan ulang ya. Sepertinya agak tenggelam ini pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Mari dengar suara saya ya. Dengar Kak, dengar. Ini tadi ada pertanyaan. Ini ya. Nah, untuk pengumuman keterima KIP kuliah ini kira-kira tanggal berapa ya? Nah, jadi untuk informasi pengumuman KIP kuliah ini bisa dicek di laman KIPKA Kemendikbud ya teman-teman. Teman-teman yang mencari informasi terkait yang lulus KIPKA itu siapa aja bisa dicek di laman Kemendikbud ya, di kuliah Kemendikbud. Ini ada dari, kalau misalnya pengisian data rapor ini bisa diganti dengan ijazah kah? Soalnya rapornya ada yang bermasalah dengan NISN-nya. Untuk rapot bisa diganti dengan ijazah. Jadi bisa ya. Kayak ini ada pertanyaan dari Risa.
Maaf Kak, tanya ulang. Jadi untuk pendaftaran awalnya di akun KIPKA atau di UKT atau UKT? Di mana dulu nih pendaftaran awalnya? Jadi bagi teman-teman yang calon penerima KIP kuliah nih, teman-teman cukup daftar KIP kuliah saja, tidak perlu mengurus pendaftaran UKT begitu. Oke, udah terjawab ya Risa. Jadi bisa daftar di akun KIP kuliah aja. Jadi untuk UKT nggak perlu diurus, nggak perlu lagi. Nanti kalau misalnya dinyatakan tidak keterima baru ngurus UKT. Seperti itu ya Sari. Betul, Kak. Teman-teman masih ada pertanyaan atau seperti apa? Ini ada tanggal pengumpulan berkas fisiknya ini kapan tanggalnya? Untuk pengumpulan berkas fisik itu tergantung dari pihak rektorat ini menginformasikan kapan diminta. Gitu. Oke. Ini izin bertanya, Kak. Saya kan tinggal di rumah orang tua mama saya dan bukan rumah milik sendiri. Nah, untuk PBB-nya itu tetap upload atau enggak? Soalnya PBB-nya bukan atas nama saya. Itu seperti apa? Bisa diperjelas lagi, Kak, pertanyaannya? Dia ini tinggalnya tuh di rumah orang tua mamanya, cuman bukan milik sendirinya gitu. Nah, untuk PBB-nya itu tetap upload di akun KIK-nya atau tidak perlu? Bukan atas namanya itu. Jadi untuk hal ini tetap diupload ya, Kak? Jadi tetap diupload ya teman-teman untuk PBB-nya. Kak, maaf sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan tadi yang belum terjawab dari teman-teman. Kan tadi ada tuh teman yang tanya gimana kalau surat yang tadi ada yang hilang itu, jadi itu minta surat keterangan hilang di kelurahan begitu, Kak. Jadi jika ada surat keterangan hilang, itu minta surat keterangan hilang di kelurahan untuk diupload ke laman pendaftaran. Itu ya teman-teman, tadi tidak terjawab. Jadi kalau misalnya ada surat pajaknya hilang atau apapun itu, bisa minta surat keterangan hilang di kelurahan gitu. Nanti surat keterangan itu yang diupload di laman KIPK-nya. Nah, kemungkinan ini ada lagi, Kak, untuk UKT. Itu kan tadi ada yang tanya gimana besaran UKT. Itu tergantung dari akreditas dan golongan berapa maba ini diminta begitu. Ini yang tidak terima kuliah gitu terus disuruh bayar UKT gitu ya. Golongannya tergantung dari akreditanya. Untuk berkas pengumpulan fisiknya nanti akan diinformasikan tanggalnya kapan ya teman-teman. Jadi dicari aja infonya dan juga pastinya udah ada grup gitu ya, nanti bisa ditanya di sana atau bisa langsung tanyakan di IG Gameduksi, bisa di DM ya. Nah, untuk ini Sari, apakah ada berkas yang harus dilegalisir untuk kuliah atau daftar ulang nantinya? Nah, jadi terkait legalisir seperti yang saya sebutkan tadi itu tergantung ketentuan yang diminta. Jika ketentuan yang diminta harus dilegalisir, ya teman-teman harus legalisir. Tapi kalau misalnya nggak diminta legalisir, ya teman-teman nggak usah legalisir begitu. Jadi tergantung dari ketentuan yang berlaku saat ini bagaimana, gitu Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada penambahan waktu pengumpulan UKT bagi yang tidak lulus di kuliah nanti?
Nah, untuk penambahan waktu ini kemungkinan ada, tapi dilihat lagi untuk kedepannya bagaimana informasinya. Jadi teman-teman pantau terus IG Unmul dan IG Gamadiksi ya teman-teman. Untuk penambahan waktunya itu, penambahan waktu UKT itu bisa dipantengin IG-nya Unmul ataupun IG-nya Gamadiksi ya. Nanti akan diinformasikan kok. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada lagi nih? Mungkin yang pertanyaan yang belum terjawab bisa di-up-kan lagi. Ini ada pertanyaan, misalnya tenggat pengumpulan berkas fisik itu tanggal 10, terus pendaftaran ulang tanggal 11, itu bagaimana? Jadi untuk ini berarti terakhir kumpul berkas itu tanggal segitu gitu. Tenggat pengumpulan berkas fisiknya berarti tanggal 10. Jadi sebelum tanggal 10 teman-teman udah harus mengumpulkan berkas fisik gitu. Jadi teman-teman seperti itu ya, tanggal 10 harus mengumpulkan berkas fisik itu misalkan ya. Tapi untuk pengumpulan informasi yang lebih jelas terkait pengumpulan berkas fisik ini belum ada, nanti akan diinformasikan lagi lebih lanjut. Oke, masih ada pertanyaan bisa diapakan lagi ya, karena kita ini sampai jam 11.30 insya Allah. Mungkin bisa ditanyakan di chat juga, di pertanyaan, di fitur pertanyaan maksudnya. Yang nggak mau masuk di laman Keep Kuliah ini, itu biasanya dari servernya down atau misalnya belum buka itu. Okay. Ini dari banyak banget ya yang nanya terkait laman Keep Kuliah itu masih belum bisa diakses sampai sekarang. Itu permasalahannya di mana ya? Iya teman-teman, jadi laman kita itu masih belum bisa diakses. Bisa ditunggu aja ya teman-teman, mungkin emang belum waktunya mengakses lamannya. Jadi dicek aja terus ditunggu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Oke, misalnya kalau dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan cukupkan. Kita cukupkan aja ya hari ini, soalnya udah tidak ada pertanyaan. Ayo bagi teman-teman yang tadi pertanyaannya belum terjawab, bisa di-up lagi. Kayak untuk yang pertanyaan dari Agustina tadi, jika sudah isi di webnya Keep Unmul, berarti tidak perlu isi di web UKT Unmul lagi ya? Iya Kak Sari, atau ada? Ini Kak ada pertanyaan dari Dwi Cahya. Apakah suara saya masih menggema? Di saya tidak menggema. Dari teman-teman, apakah dari narasumber kita menggema atau bagaimana? Sepertinya enggak ya, Sari.
Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari yang tadi, Dewi. Nah, ini pertanyaan dari Dwi_Cahya 23. Kalau format surat yang tidak memiliki tagihan listrik, PDAM dan pajak bumi dan bangunan tuh ada nggak, Kak? Jadi bagi teman-teman yang nggak punya PLN listrik, PDAM, mungkin teman-teman listriknya masih nyambung sama rumah sebelah, atau teman-teman mungkin menggunakan air sanyo, atau itu kan nggak punya PDAM dan PLN, itu teman-teman bisa membuat surat keterangan tidak memiliki PDAM dan PLN gitu teman-teman. Teman-teman bisa bikin surat keterangannya di kelurahan begitu, guna dilampirkan dalam pendaftaran KIP kuliah begitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa membuat surat keterangan tidak hilang gitu ya di kelurahan. Nah, kemudian Surat mungkin bisa keterangan tidak memiliki, Kak. Surat keterangan hilang. mohon maaf ya. Ya, mungkin bisa disimpulkan terkait urutan pengisiannya itu apa aja. Kenapa, Kak? Urutan pengisian berkasnya itu mungkin bisa disimpulkan apa aja. Untuk ini bisa teman-teman cek kembali di KIPKA Kemendikbud, di laman KIPKA Kemendikbud teman-teman daftar. Itu udah tertera jelas di situ apa saja berkas-berkas yang dilampirkan sesuai urutannya, begitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa dicek lagi di lamannya KIPKA untuk syarat dan ketentuannya seperti apa. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak lolos KIPKA, bagaimana kalau mau mengundurkan diri? Mengundurkan diri gimana nih, Kak? Mungkin maksudnya mau keluar prodi atau seperti apa ya ini Kak? Mungkin bisa diperjelas ya pertanyaannya teman-teman. Nah, ini ada dijawab dari Kak si _healthy.id. Kalau mau mengundurkan diri dari prodi itu bisa langsung ke akademi prodi masing-masing ya mengurusnya. Kalau misalnya kakak-kakaknya ini tidak keterima KIPKA terus mau mengundurkan diri, itu bisa ke akademi prodinya masing-masing. Saya tadi ada pertanyaan. Nah, bukti SBNPTN itu hasil SS-an kita print atau seperti apa nih Kak Sari? Jadi untuk buktinya itu di print dulu ya teman-teman, baru teman-teman scan untuk diupload berkasnya ke laman KIPKA begitu. Di print ya teman-teman. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau masih ada bisa di-up-kan lagi. Kemudian pertanyaan yang belum terjawab tadi di-up-kan lagi ya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi, berkas-berkas apa aja yang diperluin untuk mengurus KIPKA? Jadi tadi sebenarnya sudah terjawab ya kan. Jadi bisa teman-teman cek kembali di laman KIPKA Kemendikbud. Di situ sudah tertera jelas berkas apa saja yang harus dilampirkan. Gitu. Ya, dicek lagi ya di halaman Kemendikbud untuk tahun kemarin ya Sari ya. Berkasnya itu ada bukti registrasi maba, kemudian bukti penerima KIP kuliah, surat perjanjian Yeah. dan surat pernyataan itu ya. Untuk format surat yang tidak memiliki tagihan listrik, PDAM dan pajak bumi itu sepertinya dari kelurahan sendiri ya Sari. Bisa dibuat di kelurahan ya teman-teman. Untuk formatnya sendiri tergantung dari seperti apa di kelurahan teman-teman semua. Ini pertanyaan dari Dwi tadi, untuk bukti jalur SBNPTN itu di screenshot atau bagaimana? Tadi udah dijawab ya. Kalau itu di screenshot kemudian di print ya, kemudian di scan.
Oh iya, Sari ini ada pertanyaan. Kalau misalnya surat keterangan penghasilannya itu diterbitkan bulan Februari, apa masih bisa digunakan atau buat baru lagi? Kenapa Kak bisa diulang? Untuk surat keterangan penghasilannya itu diterbitkan bulan Februari. Nah, itu apakah perlu buat ulang atau bisa digunakan gitu saja? Kalau untuk surat itu biasanya berlaku 3 bulan terakhir ya Kak. Jadi kan udah bulan 2 nih, bulan 2, 3, 4, 5, 6, udah hampir 5 bulan. Jadi lebih baik teman-teman bikin lagi yang baru ya teman-teman untuk melampirkan berkas ini gitu. Jadi lebih baik buat lagi ya teman-teman. Jadi buat yang terbaru lah untuk berkas-berkasnya. Ini banyak banget yang nanya, kapan sih pengumuman lolos KIPKA-nya? Jadi untuk informasi terkait pengumuman kelolosan KIPKA itu ada bakal diinfoin di IG Gama Diksi. Jadi bagi teman-teman bisa follow sekarang IG Gama Diksi Unmul guna mengetahui informasi selanjutnya begitu Kak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Sari, sebelum kita tutup. Surat perjanjiannya itu di-download di mana? Apakah di web atau di mana? Untuk surat perjanjian itu bisa di-download di laman KIPKA, atau bagi teman-teman yang sudah masuk di grup Telegram itu nanti bakal kami share juga surat perjanjian terkait Camaba KIPKA ini, begitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk surat perjanjiannya itu akan bisa di-download di web ataupun bisa nanti akan dibagikan oleh teman-teman Gama Diksi di grup Telegramnya Camaba KIP Kuliah. Mungkin bagi teman-teman yang belum masuk nih di grup Camaba bisa cari linknya gitu atau ditanyakan aja sama teman-teman Gama Diksi gimana proses masuknya. Karena pastinya di grup-grup itu pasti akan banyak informasi terkait kuliah gitu ya. Baik Kak, jadi bagi teman-teman yang sudah lolos SBM nih, tapi belum masuk grup Telegram, teman-teman bisa langsung hubungi kakak-kakaknya yang di Gama Diksi buat masuk ke grup Telegram, begitu Kak. Ya teman-teman jangan lupa masuk di grup-grup yang dikelola oleh Gama Diksi karena akan ada banyak informasi dan tentunya pertanyaan teman-teman yang belum terjawab hari ini akan dijawab oleh teman-teman Gama Diksi juga di grup ataupun di DM IG Gama Diksi. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Sari, terima kasih atas waktunya sudah membersamai kami sampai sekarang. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Sari terlebih dahulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada live hari ini. Semoga informasinya cukup untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tetap semangat terus, dan teman-teman, ketika teman-teman sudah lulus kuliah, pegang teguh komitmen belajar teman-teman, dan utamakan dan prioritaskan juga nilai saat di perkuliahan di kampus nanti, begitu. Jadi bagi teman-teman kuliah nih, jangan lupa nilainya diprioritaskan gitu kan. Karena kalian sudah ibaratnya sudah mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Jadi teman-teman jangan lupa nilainya tetap diprioritaskan. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih dari atas closing statement-nya. Sebelumnya kita dokumentasi terlebih dahulu ya, Sari ya. Oke, saya hitung ya, Sari. Mungkin bisa bergaya. Satu, dua, bentar, malah ketum. Bentar ya. 1, 2, 3. Dari Sari bisa shoot Kak Sari, soalnya di HP saya nggak fokus. Oh, bisa Kak, bisa Kak. Ayo. Oke.
Oke, sudah Kak. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di wilayah kita pada pagi hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan lagi di DM IG Gama Divisi Unmul ataupun di grup-grup sama Bakip Kuliah. Kemudian mohon maaf atas kesalahan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak. Ya. Saya akhiri ya. Bye semua. Terima kasih. Bye.